Sobat Nova, BTTH Dunia 1000 Besar episode 197 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Setelah Yinmu meremehkan Xiaoyan dan akhirnya tewas seketika oleh kekuatan api suci, Xiaoyan bersama rekan-rekannya segera menuju puncak Gunung Liang. Sejak tadi, di atas puncak telah muncul gumpalan awan darah yang tidak juga menghilang. Bahkan, ketika Xiaoyan bertarung dengan Yinmu, puncak gunung itu sendiri mengalami banyak perubahan yang tidak wajar. Xiangjun adalah yang pertama tiba di puncak Gunung Liang. Begitu sampai, ia segera melihat seorang anak kecil berdiri di luar sebuah gua besar. Ia pun bertanya dengan penuh hormat, "Yang mulia, apakah semuanya telah berhasil?" Anak kecil itu yang ternyata adalah penguasa sejati Gunung Liang tampak biasa saja. Namun Xiangjun tahu, sekalipun ia memiliki kekuatan tingkat Daudi bintang 7 menengah, ia tetap bukan tandingan bagi sosok mungil itu. Tidak ada satupun dari para makhluk yang lahir dari energi kematian dan energi murni di gunung ini yang mengetahui wujud asli sang anak. Mereka hanya tahu bahwa kekuatannya tidak bisa diukur. Bocah tersebut menyeringai kecil dan menjawab, "Sudah tinggal sedikit lagi." Tatapan dan senyumannya tampak tidak bersahabat. Xiangjun yang terkena tatapan itu seketika merasa tubuhnya merinding, seolah firasat buruk mulai menyergapnya. "Sedikit lagi," gumam kucing malam, sementara naga berkepala dua ikut menyipitkan mata. Keduanya dapat merasakan gelombang energi berbahaya datang dari dua buah kuali raksasa tepat di belakang bocah emas itu. "Benda apa itu?" gumam naga berkepala dua. Tubuh besarnya tampak gemetar. Kucing malam bernama Yemo melangkah maju dan menjawab datar, "Itu adalah inti sihir dan darah esensi." Xiangjun segera bertanya dengan nada marah, "Yemo, apa maksudmu dengan ini?" Sang anak berambut emas mendongak, melihat awan darah di langit yang kian bersinar terang. Aura kuat menyelimuti seluruh area. Kemudian ia tertawa. Namun tertawa yang membuat Xiangjun dan Yalong berkepala dua merasakan hawa dingin merayap ke tulang belakang. Melihat mereka, ia mulai berbicara, "Apa yang sebenarnya kalian ketahui dariku?" Xiangjun menggeleng. Ia melarang Yalong berkepala dua untuk bicara dan menjawab tegas, "Tentu saja tidak." Anak emas itu melanjutkan, "Aku lahir karena keanehan dan misteri yang tersembunyi di Gunung Luoling ini. Tempat ini dulunya adalah lokasi pertempuran besar antara para ahli dari alam roh dan para kuat dari Xuan Shantian. Banyak yang gugur di sini, meninggalkan jejak energi mereka. Di sini, energi para ahli Xuan Shantian yang gugur lebih banyak daripada energi para makhluk dari alam hantu. Itu sebabnya hampir tidak ada energi kelam yang tersisa. Atau lebih tepatnya, energi itu telah dibersihkan oleh para ahli Xuan Shantian. Tapi, ada secuil yang tersisa. Secuil energi kelam itu berasal dari seorang kaisar hantu. Ketika energi tersebut bercampur dengan sisa kekuatan para ahli Xuan Shantian yang gugur, aku pun terlahir." Penjelasan itu membuat wajah Xiangjun berubah drastis. Seluruh makhluk di 3 gunung besar wilayah Luoling lahir dari energi misterius di tempat ini. Ada yang berasal dari energi kelam, sehingga menjadi ganas dan kejam. Ada pula yang berasal dari energi murni para ahli Xuan Shantian sehingga bersifat baik. Namun bocah emas ini adalah gabungan keduanya. Sejak lahir, aku selalu bertanya, apa sebenarnya kami ini? Makhluk buas, roh, atau sesuatu yang lain? Bocah emas menatap kosong ke kejauhan, dan jawabannya tidak ada yang benar. Tapi semakin aku memahami gunung ini, semakin aku menyadari bahwa kami semua ada karena roh Gunung Luoling. Roh gunung itulah yang menciptakan kami. Sebab itu pula, kami tidak dapat meninggalkan tempat ini. Namun setelah bertahun-tahun menyelidiki, akhirnya aku melihat celah. Satu-satunya cara untuk memanggil roh Gunung Luoling secara paksa adalah menggunakan inti sihir dan darah esensi dari seluruh makhluk di wilayah ini. Jika aku berhasil memanggilnya dan kemudian mengalahkannya, maka aku dapat menghancurkan belenggu yang menahan diriku di tempat ini. Nada suaranya dipenuhi kegembiraan dan tidak disembunyikan. Xiangjun membentak marah, "Sungguh tak kusangka kau memiliki ambisi sebusuk ini." Anak emas itu tidak peduli. Sekarang, hampir semua inti sihir makhluk di sini telah terkumpul. Hanya tinggal sedikit lagi. Tatapannya kemudian beralih perlahan kepada Xiangjun dan Yalong berkepala dua. Dengan kilatan pembunuh yang tidak disamarkan. "Tidak baik." Xiangjun tersentak. Seketika ia sadar apa yang dimaksud.
Anak emas memberi instruksi kepada Yemo. Yemo, kau tahu apa yang harus dilakukan. Yemo mengangguk. Xiangjun segera berteriak, Yalong, lari. Dari semua makhluk, satu-satunya yang ia percayai sepenuhnya hanyalah Yalong berkepala dua. Mereka telah melewati hidup mati bersama. Namun, sudah terlambat. Bayang-bayangan kucing ilusi muncul dari tubuh Yemo dan menyerang keduanya tanpa ampun. Xiangjun memaki, Yemo, baru saja kami menolongmu, dan balasannya begini. Kau tahu sifat bajingan itu. Mengabdi padanya hanya akan membuatmu mati tanpa engkau sadari. Anak emas mengerutkan kening, tampak tidak sabar. Cukup, biarkan aku yang turun tangan. Xiangjun berkata cepat kepada Yalong, kita harus bertarung mati-matian. Kekuatan bocah ini kemungkinan sudah mencapai tingkat Dou di bintang 8. Tekanan dari tubuh anak emas itu begitu besar hingga Yalong berkepala dua hampir kehabisan nafas hanya karena berdiri terlalu dekat. Berhentilah melawan, ucap anak emas itu. Mulutnya terbuka lebar. Suatu kekuatan isap mengerikan muncul. Xiangjun dan Yalong bahkan belum sempat bereaksi sebelum tubuh mereka tersedot masuk di telan bulat-bulat. Kalian pikir aku tidak tahu rencana kecil kalian? Semua usaha kalian sia-sia, kata sang bocah emas sambil tertawa. Di dalam perut bocah itu, Xiangjun dan Yalong mengumpulkan kekuatan, berusaha menerjang keluar, namun sia-sia. Dalam keheranan yang membeku di wajah mereka, kedua raja itu mati tanpa sempat melakukan perlawanan terakhir. Tubuh anak kecil berwarna emas itu mendadak membesar sedikit, seolah direntangkan oleh kekuatan tak terlihat. Ujung lidahnya menjulur, dan seketika dua butir inti sihir yang murni dan sangat kuat muncul di atas telapak tangannya. Begitu kedua inti sihir itu tampak, ia menimbangnya sekilas dengan gerakan ringan, lalu akhirnya menarik kembali tatapannya dengan puas. Sayang sekali, darah murni mereka tidak dapat diselamatkan. Seandainya masih utuh, gumamnya sambil menggeleng pelan. Namun ia segera menegakkan tubuhnya, menatap ke langit. Awan darah yang sedari tadi mengaduk di puncak Gunung Liang akhirnya mencapai bentuk yang hampir penuh. Sudah waktunya, ucapnya. Ia memahami bahwa mengundang turunnya awan darah hanyalah langkah pertama. Tahap-tahap berikutnya jauh lebih berbahaya. Sebuah kegagalan berarti kehancuran total, tetapi keberhasilan akan menempatkannya pada puncak kejayaan. Di belakangnya, Yemo akhirnya memberanikan diri bersuara. Guru, dari dalam Gunung Liang sepertinya telah masuk beberapa penyusup. Mereka tidak terlalu kuat, namun memiliki banyak harta langka dan berbagai trik aneh. Aku sempat dikalahkan oleh mereka. Jadi, apakah perlu ditangani? Sang anak emas menjawab, tidak perlu. Jika mereka berani mendekati puncak Gunung Liang, biarkan mereka masuk. Tapi jangan biarkan mereka keluar. Kebetulan, sudah waktunya membereskan hubungan kita dengan sekte Fenxiang. Setelah itu ia kembali menghadap ke langit. Awan darah kini memancarkan kilau aneh, menyerupai cahaya yang menggurung langit. Dan dari dalamnya, kekuatan yang mampu menekan seluruh alam perlahan terkumpul. Mulai. Yemo, angkat kuali itu. Hubungan antara Yemo dan sang anak emas memang tidak biasa. Jika saja Yemo tidak menemukannya dahulu dan menyelamatkannya secara kebetulan, tak mungkin makhluk emas ini bisa tumbuh hingga tahap sekarang. Yemo menegakkan tubuhnya. Kekuatan besar meledak dari tubuhnya, dan dua kali raksasa, masing-masing berisi ratusan inti sihir serta darah murni para binatang ajaib, melonjak ke langit, melesat cepat menuju awan darah di puncak Gunung Liang. Tidak jauh dari tempat itu, Xiaoyan, Mu Yingying, serta para anggota lainnya baru saja tiba. Mereka terpaku, di satu sisi oleh keganasan awan darah, dan di sisi lain oleh pemandangan dua kuali raksasa yang meluncur ke langit. Ini aroma inti sihir, dan yang satunya lagi, apakah itu darah murni binatang ajaib yang telah gugur? Xiaoyan terperanjat. Barulah ia memahami alasan mengapa binatang-binatang ajaib di Gunung Luoling tidak memiliki inti sihir. Bahkan darah dalam tubuh mereka amat tipis. Kaitannya kini jelas. Segala sumber kekuatan mereka telah dicuri oleh pihak Gunung Liang. Tidak heran, semua binatang ajaib yang kita temui terasa aneh, ucap Xiaoyan sambil menghela napas dalam. Jadi ini semua ulah sang penguasa Gunung Liang. Ambisi mereka sangat besar. Qinxin kini memandang Xiaoyan dengan pandangan berbeda.
Faktanya, hanya segelintir orang dari sekte Fenxiang yang mengetahui rahasia ini. Namun Xiaoyan mampu menyingkapnya hanya berdasarkan pengamatan dan logika. Hal itu meninggalkan kesan kuat bagi Qinxin. Apakah kita perlu mencegahnya? Tanya Mu Yingying. Xiaoyan menggeleng perlahan. Tidak, aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Kita sembunyi dulu dan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Dengan kekuatan jiwanya yang tajam, Xiaoyan merasakan hanya ada 2 aura kuat tersisa di Gunung Wuliang. Satu mirip dengan kucing malam, sedangkan yang satu lagi sangat dalam. Seakan-akan jurang tanpa dasar, menakutkan dan tak terukur. Selain itu, dari awan darah di langit, ia merasakan kehadiran lain. Suatu aura yang begitu mendominasi, seolah penguasa seluruh Gunung Luoling. 2 kuali raksasa itu menabrak awan darah. Terdengar suara menggelegar, menyeramkan. Dan seluruh inti iblis serta darah murni itu terserap habis dalam sekejap. Seketika awan darah membentuk pusaran raksasa, dan dari pusat pusaran itu perlahan-lahan muncul sebuah bayangan cahaya. Sudah lama sekali aku tertidur. Suara lembut namun kuno bergema dari dalam pusaran. Wujud cahaya itu baru menampakkan sebagian tubuhnya. Sisanya masih tertutup kabut darah. Melihatnya, anak emas itu tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Roh Gunung Luoling akhirnya muncul. Yemo yang berdiri tak jauh menggigil melihat kekuatan dari sosok itu. Bahkan dari kejauhan, ia bisa merasakan aura yang mematikan. Lihat saja baik-baik, jawab anak keemasan dengan nada dingin. Di Gunung Luoling ini, selain dirimu, semua binatang buas harus mati. Kemudian ia duduk bersila, menunggu dengan sabar saat wujud roh itu perlahan turun menyentuh dunia. Di kejauhan, di lembah gunung 5 elemen, makhluk besar yang dikenal sebagai binatang 5 elemen sedang berbaring malas di genangan air. Namun begitu cahaya merah di Gunung Wuliang bersinar terang, ia mendadak membuka mata. Aura ini, roh Gunung Luoling. Dari tatapan malas itu kini muncul keseriusan mendalam. Tidak ada yang memahami arti keberadaan roh Gunung Luoling, selain para penguasa dari 3 gunung besar. Jadi akhirnya ditemukan oleh makhluk itu. Mungkin ini kesempatan yang telah lama aku tunggu. Mampu keluar dari tempat terkutuk ini, bahkan jika aku harus mengorbankan seluruh kekuatan, aku rela. Ia pun bangkit. Cahaya bintang menyebar di bawah kakinya, dan tubuhnya langsung menghilang, melesat menuju Gunung Mulia. Di puncak Gunung Tianmu, makhluk bermata banyak yang bijak dan berbahaya juga merasakan aura yang sama. Jadi, Xiang Jun dan naga berkepala 2 pun tewas olehnya. Makhluk muda itu benar-benar gila. Tetapi berkat dia, roh Gunung Luoling terbangun. Kesempatan untuk kabur dari gunung ini akhirnya datang. Matanya yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya aneh. Tanpa ragu, tubuh raksasanya bergerak, membelah udara menuju Gunung Wuliang. 3 penguasa Gunung Luoling kini menuju satu titik yang sama. Puncak Gunung Wuliang, tempat pusaran merah dan roh purba menampakkan diri. Seluruh binatang yang lebih lemah, baik dari bagian luar Gunung Luoling maupun dari 2 wilayah besar 5 elemen dan wilayah Tianmu, berhenti bergerak. Semua memandang puncak itu dengan ketakutan dan rasa ingin tahu yang memuncah. Bahkan para anggota tim pemburu lain yang tersebar di berbagai wilayah pun ikut terhenti. Tidak satu pun berani mengalihkan pandangan dari pusaran darah besar yang menggantung di atas puncak Gunung Wuliang. Di area luar 3 gunung besar, tepat di depan gerbang masuk menuju wilayah mereka, tampak 2 sosok tengah berdiri, Xiang Yuan dan Mu Shuji. Keduanya baru saja tiba setelah menerima kabar adanya perubahan aneh pada pintu masuk. Xiang Yuan maju, memeriksa pintu masuk itu berulang kali. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang. Masih tidak bisa, ucapnya, nada suara yang mengandung keputusasaan. Aku sudah memeriksa setiap inci. Pintu masuknya sendiri tidak bermasalah, tetapi saluran di dalam telah diubah seseorang. Kita tidak bisa masuk, dan mereka yang di dalam juga tidak bisa keluar. Mu Shuji mengernyit, jelas terkejut. Bagaimana mungkin? Bukankah sebelumnya semuanya baik-baik saja? Xiang Yuan mengangguk lemah. Memang begitu. Dulu cukup menggunakan 3 lempeng kayu untuk masuk. Tapi sekarang ada seseorang yang mengacaukan mekanismenya. Bahkan dengan semua metode yang kumiliki, aku tidak bisa menembusnya. Bahkan seorang kuat seperti Xiang Yuan pun tak berdaya. Jadi, tidak ada cara lain, tanya Mu Shuji dengan nada tidak rela. Tidak ada,
Seseorang dari 3 gunung besar ini yang melakukan perubahan itu. Tanpa ia sendiri membukanya, kita mustahil menembusnya. Wajah Musuji berubah tegang. Bagaimana jika kita memaksanya terbuka? Yang ada di dalam adalah para murid terbaik yang dibina istana manusia bertahun-tahun. Jika mereka terjebak dan mati sia-sia, rasa bersalah itu akan menghantui dirinya sepanjang hidup. Namun Xiong Yuan segera menepis ide tersebut. Tidak, memaksa membuka ruangan ini bisa menyeret seluruh area masuk ke dalam arus kaca waktu. Bahkan seorang Doshian pun akan mati di sana. Mendengar kata arus waktu, tubuh Musuji seketika menegang. Tidak ada yang berani bermain-main dengan kekacauan itu, apalagi mereka yang hanya Daudi. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiong Yuan menepuk bahunya. Kita menunggu. Percayalah pada muridmu. Ia tersenyum samar. Xiaoyan, jika kau benar-benar pernah membunuh kaisar hantu kembar, maka buktikan lagi keajaibanmu kali ini. Musuji memejamkan mata untuk menenangkan diri. Namun pikirannya tetap berjaga penuh, mengawasi pintu masuk tanpa berkedip. Xiong Yuan pun mengikuti sikapnya. Di puncak pegunungan Wuliang, pusaran darah raksasa perlahan membentuk wujud sempurna. Dari dalamnya, seberkas cahaya keluar. Lalu tubuhnya terlepas sepenuhnya dari pusaran itu. Ketika sosok itu muncul, Yemo terperanjat. Yang keluar bukanlah makhluk buas, melainkan sosok menyerupai peri. Tubuhnya ramping dan mempesona. Kulitnya bening seolah dapat pecah bila disentuh. Wajahnya sehalus telur angsa dan sepasang sayap perak di punggungnya bergetar ringan. Keheningan itu dipecahkan oleh suara Xiaoyan dari tempat persembunyian. Aura perempuan itu aneh. Sepertinya dia adalah penguasa sejati dari Gunung Luoling ini. Mu Yingyi membelalakan mata. Bukankah penguasanya adalah anak kecil berambut emas itu? Xiaoyan menggeleng. Tidak, anak emas itu memang kuat, tetapi bukan penguasa yang sebenarnya. Perempuan ini, aku bisa merasakan hubungan samar antara dirinya dengan seluruh Gunung Luoling. Qinxin menghela napas pelan sebelum menjelaskan. Dia adalah roh Gunung Luoling. Xiaoyan dan Mu Yingyi terkejut. Qinxin melanjutkan. Gunung Luoling sangat unik. Ia tidak hanya melahirkan hewan mati dengan inti dan darah iblis, tapi juga makhluk tingkat lebih tinggi. Roh Gunung Luoling hanya ada satu. Dialah penguasa mutlak, bahkan raja dari 3 pegunungan lain hanyalah semut di depan dirinya. Namun Xiaoyan menggeleng perlahan. Belum tentu, anak emas itu pasti punya alasan berani memanggilnya. Jika tidak, itu artinya ia sedang mencari mati. Mu Yingyi menambahkan, aku juga merasa ada yang tidak wajar. Ketiganya memperhatikan dari balik bayangan. Yemo menatap sosok perempuan itu dengan serius. Jadi, inilah roh Gunung Luoling. Perempuan itu menatap sekitar dengan mata besar yang berkilau. Begitu ia muncul, pusaran darah raksasa langsung lenyap. Ia terkekeh kecil. Anak emas mengumpat dalam hati. Situasinya buruk. Roh Gunung Luoling seharusnya tidak berwujud tetap. Mengapa ia muncul sebagai seorang perempuan muda? Sebelum ia sempat bertanya, wujud perempuan itu hilang seketika. Darah awan di langit pun sirna. Kemudian, kakak besar, mau main denganku? Suara lembut itu terdengar tepat di belakang Yemo. Yemo tersentak. Tidak baik. Ia berusaha bergerak, tetapi sekujur tubuhnya mendadak lemah. Aliran kekuatannya seolah berhenti. Roh itu memiringkan kepala. Kenapa kakak lemah sekali? Yemo hampir berlutut. Namun kekuatan dari anak emas menyusup masuk ke tubuhnya dan menstabilkannya. Anak emas menatap roh Gunung Luoling sambil menggertakkan gigi. Sudah lama tidak bertemu. Sepertinya kau sudah benar-benar melupakanku. Roh itu tersenyum polos. Aku tidak ingat siapa kau, tapi aku tahu kau orang jahat. Anak emas tertawa dingin. Orang jahat. Hanya yang lemah bicara soal baik dan buruk. Yang kuat hanya peduli menang atau kalah. Keduanya kemudian terdiam bersamaan, karena keduanya merasakan kedatangan pihak ketiga. Yemo merasakan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Ada yang datang. Suara marah menggema dari langit. Dasar anak keparat, kau berani memanggil roh Gunung Luoling hanya demi dirimu sendiri. Jika mau mati, jangan seret kami. Sebuah makhluk raksasa turun dari langit. Binatang Tianmu. Tubuhnya dipenuhi mata majemuk yang menakutkan. Anak emas mendengus. Tianmu, kau tidak lambat. Ia kemudian menoleh ke arah lain. Merasakan aura kuat lain muncul. Lingkaran air muncul di udara.
Dan dari sana keluar makhluk raksasa dengan cahaya tak berwarna yang memancar dari tubuhnya. Xiaoyan menahan napas. Itu makhluk 5 elemen. Matanya menyala penuh semangat.